Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Dog Ball. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dapat rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita masih membahas tentang ramainya Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution resmi dipecat PDIP. Apa sih pertimbangannya PDIP mecat, dan apa sih alasannya? Yuk kita telusuri apa alasan mereka pecat mereka. Surat Keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan. 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka nomor 1651 KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan. 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaiki sebagaimana mestinya. Ini di berita CNN, ada daftar 27 kader PDIP dipecat terkait Pilpres Pilkada 2024. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP mengumumkan daftar 27 kader mereka yang dipecat selama periode Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Namun, itu dipecat dengan alasan beragam. Nama-nama itu dipecat dengan alasan beragam. Namun, mereka umumnya dipecat karena
tak mendukung calon yang diusung partai atau maju dari partai lain. Daftar nama itu diumumkan bersama pengumuman pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobi Nasution. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan sanksi itu dijatuhkan setelah pihaknya melakukan mekanisme internal. Menurut dia, mereka telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran berat seperti mendukung pasangan calon di pemilu, bermain dua kaki, hingga tak menjalankan instruksi partai. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, kata Hasto dalam jumpa pers di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 4/12/2024. Dari nama 27 nama tersebut, Jokowi dan Gibran dan Bobi Nasution termasuk di dalamnya. PDIP akhirnya memecat Jokowi karena dianggap telah mengintervensi MK dengan mencalonkan Gibran di Pilpres 2024. Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Demikian bunyi keterangan pemecatan Jokowi dikutip dari surat resmi yang diterima cnnindonesia.com. Jadi pemecatan Jokowi itu alasannya itu ya mengintervensi MK atas pencalonannya Gibran. Nah, ini berikut daftar 27 daftar nama anggota PDI Perjuangan dipecat kaitannya Pilpres dan Pilkada 2024. Ada Haji Lalu Budi Suryata, melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain asal daerah NTB. Putu Agus Suratdiana, Putu Alit Yandinata, Muhammad Alfian Mawardi, Hukua dari Sulawesi Tenggara, Elisha Kambu dari Papua Barat Daya, John Wempi Wetipo Papua Tengah, William Wandik dari Papua Tengah, dan Suprato asal Sorong, Papua Barat Daya, Gunawan HS asal daerah Malang, Jawa Timur, Herius Eri Sunadi, Fazarius Lala, Mada Marzus Umaikewi, Remo Raya Papua, Ferry Laswati melanggar etiknya, Luciana Ingriana Damar, Maluku Utara, Tertiagoya Nias Sumatera Utara. Ya kebanyakan melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain. Jadi tidak pakai PDIP ya. Reski Omega Simanung Khalid melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan asal daerah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, ini yang 18 ke sini kebanyakan tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan. Ari Mitara Halawa, Sumatera Utara, Kamelia Neneng Susanti Sinurat, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sihol Marudut Siregar,
Sumatera Utara tidak mendukung Hilarius Duha, Justina Nepi, Sumatera Utara kebanyakan. Terus Effendi Muara Sakti Simbolon melanggar etik partai tidak mendukung 2024 dari PDI Perjuangan DKI Jakarta. Nah, ini masuk ke Pak Joko Widodo menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Wah, ini nih alasan PDIP pecat. Gimana tanggapannya nih, tanggapan sobat semua nih? Terus Gibran Rakabuming melanggar etik partai maju calon wakil presiden 2024 dari partai lain. Nah, ini dari partai lain. Terus Muhammad Bobi Afif Nasution melanggar etik partai maju calon gubernur pilkada 2024 dari partai lain. Nah, kebanyakan pelanggarannya itu ya, menyalonkan dari partai lain atau tidak mendukung pencalonan dari PDIP. Begitu juga Gibran dan Bobi Nasution, itu alasannya ya. Nah, gimana tanggapan sobat tentang itu ya, alasan-alasan Jokowi dipecat? Terus ini ya sama, pertimbangan dan alasan PDIP pecat Jokowi adalah soal MK hingga langgar etik. Jokowi dipecat PDIP berdasarkan surat keputusan nomor 1650 KPTS DPP 2024. Dalam surat keputusan yang dibaca oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Watubun tercantum alasan PDIP memecat Jokowi. Salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP yakni Jokowi dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai. Menimbang bahwa melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai merupakan larangan bagi setiap anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagaimana tertuang dalam pasal 22 huruf B dan C Anggaran Dasar Partai, bunyi salah satu pertimbangan PDIP dalam SK terkait. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia. Menimbang bahwa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan penggunaan instrumen negara demi kepentingan pribadi dan keluarga telah menimbulkan dampak sistematik yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan moral etika berbangsa dan bernegara. Lanjut SK. Atas dasar itulah PDIP memecat Jokowi karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan mencederai cita-cita dan tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Jokowi, Gibran, dan Rakabuming Nasution dan 27 kader lainnya dari partai. Mereka bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini ada Jokowi bantah
intervensi MK. Sebelumnya, pada Juni 2023 yang lalu, Jokowi pernah buka suara terkait tudingan melakukan intervensi terhadap MK. Jokowi saat itu membantah tudingan tersebut. Banyak orang, putusan gak pernah campur aduk seperti itu kata Jokowi di Pasar Menteng, Pulau Jakarta Selatan, Kamis tanggal 15 bulan 6 2023. Jokowi kalau itu masih menunggu MK membacakan putusan terkait sistem pemilu 2024. Bagi Jokowi, setiap sistem pemilu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, nanti nunggu di MK saja, tunggu dari MK saja. Karena apa setiap partai, setiap orang kalau ditanya itu bisa beda-beda, karena memang dua-duanya ada kelebihan, ada kelemahannya. Yang tertutup ada kelebihan, ada kelemahan. Yang terbuka juga ada kelebihan dan kekurangan. Sebagai ketua menyikapi pemecatan Pak Jokowi seperti apa, Mas? Dari PDIP, kira-kira Demokrat sendiri membuka peluang nggak apabila Pak Jokowi ingin bergabung? Saya nggak ingin berkomentar terlalu jauh ya. Jelas kita jagalah situasi politik secara nasional. Mudah-mudahan kita mengakhiri 2024 ini dengan baik. Karena memang 2024 ini sangat monumental ya, semua bisa dikatakan event politik secara nasional, pemilu, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan baru saja kita lampaui pemilihan kepala daerah terbesar secara serentak yang pernah digelar selama ini juga sudah berjalan dengan baik. Tentu masih dengan proses, ada yang mengajukan ke MK dan lain sebagainya. Saya rasa itu menjadi bagian dari demokrasi yang sehat yang harus kita jaga dengan baik. Tapi statusnya Pak? Kan sejauh ini Pak Golkar dan Gerindra sudah menyatakan bahwa terbuka saja apabila ingin bergabung. Lebih baik kita tanya langsung kepada Pak Jokowi. Berarti Demokrat nggak berniat ya Pak untuk mengajak Pak Jokowi gabung ya Pak? Yang lain aja Pak. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ingin memberikan dirinya lewat politik, lewat partai. Soal Pak Jokowi dipecat dari PDIP, tanggapannya bagaimana Pak Bali? Apakah akan merangkul? Saya gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu adalah Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respon. Ya. Tapi kans masuknya Pak Jokowi ke Partai Golkar, berarti semakin besar dong. Kita lihat perkembangannya ya. Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin memberikan dirinya lewat politik, lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Tapi untuk Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa masuk Golkar? Ya semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada. Tapi berarti nanti Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak, setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini resmi? Andai kan pun saya ketemukan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain, ya. Saya ketemu aja biasa. Tapi Bapak udah ngajak belum Pak? Udah ngajak Pak Jokowi untuk bergabung? Ada deh. Ada ya Pak? Udah ngajak ya Pak? Ada ajakan. Jangan terjemahkan dengan sendiri-sendiri. Ya makanya Pak, ada apa nggak Pak? Ada ajakannya Pak? Ya kita lihat aja nanti ya. Ada juga partai yang berminat juga untuk mengajak Pak Jokowi untuk bergabung untuk Golkar. Setiap partai pasti punya keinginan untuk mengajak tokoh-tokoh yang potensial. Pak Jokowi kan mantan presiden, pasti punya simpati yang banyak orang, dukungan yang banyak orang. Ya kita lihat ya. Kapan Pak ini Pak? Kan akhir tahun nih Pak. Apa itu? Apa yang baru gitu kan Pak? Anggaran gitu. Yang baru kan tahun baru 1 Januari nanti. Kalau kader baru. Tapi dari Pak pengen nggak sih Pak kalau Pak Jokowi gabung itu? Tapi kalau dari Golkar sendiri pengen nggak sih Pak dengan? Alhamdulillah. Tapi dari Golkar sendiri pengen Pak kalau Pak Jokowi, Mas Gibran dan Mas Bobi ya, bergabung? kita doakan semuanya baik-baik ya. Tapi berharap nggak Pak buat gabung?
Pak Jokowi doakan semuanya ya. Berarti terbuka nih Pak untuk memberikan kartu kuning. Termasuk kamu juga saya bukan untuk kartu kuning. Untuk wartawan juga yang masuk Golkar saya siapkan kartu kuning. Ya. Siap. Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, itu sobat, berita alasan PDIP memecat Jokowi, memecat Gibran dan Bobi Nasution serta 27 kadernya. Nah, alasannya tertulis di surat SK. Dari mana tanggapan sobat semua tentang ini? Ini pasti bakal memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang setuju dengan alasan yang dikeluarkan PDIP, mungkin ada juga yang pasti yang membela. Yuk, monggo tanggapannya ditunggu di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan share. Dan bagi yang belum subscribe, yuk tolong subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.